Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Jawa Barat menggelar sosialisasi terkait penguatan literasi terhadap jurnalis di Bandung Raya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya BP2MI untuk melindungi pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Masih banyak ditemukannya kasus kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri mendapat perhatian khusus dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagai upaya untuk melindungi para pekerja migran pun, getol dilakukan BP2MI. Salah satu upaya BP2MI ini dengan cara menggandeng Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Barat dengan menggelar sosialisasi terkait penguatan literasi terhadap jurnalis di sebuah hotel di Kota Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh ratusan jurnalis, mahasiswa, dan sejumlah pejabat dari Pemprov Jabar dan Kabupaten Kota. Kepala BP2MI Beni Ramadhani mengatakan sosialisasi terkait tenaga migran ini sangat penting lantaran segala sesuatu yang menyangkut pekerja migran diurus oleh lembaga dan institusi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah yang harus secara bersamaan paralel dilakukan dalam teori dan gagasan yang disodorkan BP2MI. Satu, sosialisasi yang masif dilakukan. Ingat, undang-undang sudah membagi habis peran masing-masing pusat maupun daerah, kementerian maupun lembaga. Contoh, di Undang-Undang 18 2017 pasal 40 itu ada 9 tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk sosialisasi di dalamnya. Pasal 41 ada 11 tanggung jawab pemerintah kabupaten kota, ya, termasuk sosialisasi dalamnya. Di pasal 42 ada 5 tanggung jawab desa. Pertanyaannya, apakah itu sudah dilakukan? Ya, secara konsisten misalnya. Kemudian diseminasi informasi yang aktif ini harus dilakukan. Rakyat akan teredukasi melalui literasi kalau berangkat secara resmi bahwa pemerintah akan menyiapkan berbagai fasilitas tadi, bahkan kemudahan biaya. Sekarang pemerintah menyiapkan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah melalui bank pemerintah. Jadi tidak boleh lagi orang berpikir mau bekerja ke luar negeri cari uangnya dari mana. Biasanya menjual harta keluarga atau meminjam ke rentenir. Sekarang disiapkan kur hingga 100 juta rupiah. Anda mau berangkat tidak perlu pakai agunan, cukup approval BP2MI di daerah. Ketiga adalah pencegahan yang progresif. Ini penting, ya. Keempat adalah penegakan hukum yang revolutif. Nah, ini yang masih lemah. Contoh tadi Nurbaiti hanya dihukum 4 tahun, tapi tidak juga menyentuh ya ikan kakapnya. Nurbaiti itu ikan teri. Kemudian Titin Marsini hampir sama di tahun yang sama tertangkap oleh operasi BP2MI dan kepolisian, ya. Tapi Nurbaiti berproses, Titin Marsini sampai sekarang nggak jelas limbahnya di mana. Di Jawa Barat nih, saya titip nih untuk teman-teman pers agar disampaikan kepada teman-teman di kepolisian daerah. RI gitu ya. Tapi terakhir kami mendapat informasi masih di KBRI Bangkok. Mudah-mudahan itu sebentar lagi udah sampai ke Jakarta gitu. Sejauh ini upaya sama koordinasinya Saya bersyukur pada saat ada informasi viral itu saja ya. Besoknya kita mengundang seluruh stakeholder dari KBRI, kemudian Kemenlu, kemudian BP2MI untuk bertemu gitu, walaupun lewat Zoom. Nah dari situ langsung kita bisa mengetahui dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, termasuk dari informasi data itu kita klarifikasi dengan keluarga ya. Kami mendapat data 9 orang langsung dengan BP3MI kita ke tempat keluarga. Kemudian kami juga mendapat informasi dari Kadis Indramayu ada 3 orang gitu ya. Nah itu kita klarifikasi dengan Kemenlu, dengan KBRI. Jadi intinya sangat mudah sekali kita mendapat informasi dan koordinasi. Diharapkan dengan sosialisasi ini, jurnalis mulai paham literasi tentang pekerja migran sebenarnya, di mana para pekerja migran ini merupakan pekerja yang hebat dan salah satu penyumbang terbesar devisa negara yang harus benar-benar diperhatikan.